Oke, guys, welcome to our channel. Kita berada di Cakabaring kayak gini. So, if you like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Lagi kita di Stadion Cakabaring kayak gitu, as you can see. Ini kalau boleh tahu bareng Mbak siapa? Sama Mbak Abel. Mbak Adel. Dan Mbak Fiona. Oh, Mbak Adel dan Mbak Fiona ya. Tadi aku udah spoil di awal juga. Sebelumnya kalau boleh tahu ini berdua atau bareng keluarga atau? Bareng teman baru. Oh, bareng teman. Iya. Lagi jogging sore-sore lah ya. Iya. Ya. Terus karena aku udah spoil juga tadi, pernah dengar atau kenal atau Bitcoin atau kripto? NFT atau ya. Nah, kalau pernah dengar skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? 10. Taunya di angka berapa? Ke skala 1, kalau 10 berarti udah tahu banget. 8. 8. Oh ya. Karena udah tahu 8 kayak gitu, menurut Mbak di sini itu apa? Bitcoin, kripto, NFT itu apa? Nggak perlu expert, nggak perlu detail lah. Maksudnya apa, uang digital atau apa? Ya, uang digital. Iya. Oh, oke. Jadi ya uang digital kayak gitu ya. Nah, terus Mbak di sini udah purchase, udah beli atau cuman sekedar tahu aja? Sekedar tahu aja. Sekedar tahu. Nah, kira-kira kalau Mbak belum tahu kayak gitu, yang menghambat Mbak untuk masuk apa? Apa ini terlalu naik turun harganya, atau ini nggak ada masa depan, atau ini cuma angin lalu aja? Menurut Mbak gimana? Yang menghambat Mbak untuk masuk? Karena belum ada pengetahuan mungkin ya? Oh ya, jadi seperti itu. Nah, menurut ini just pop aja. Mbak kalau disuruh milih 10 tahun ke depan, lebih milih saham, tanah, emas, Bitcoin atau kripto? For the next 10 years, ya. Iya, tanah, emas, saham, kripto atau Bitcoin. Ya. Tanah ya. Oh, tanah. Oh ya, kalau boleh tahu itu alasannya gimana? Kenapa? Karena kan semakin lama itu kan semakin semakin mahal, naik harga kayak gitu. Iya, betul. Oh, sama. Oh ya, jadi kayak gitu ya. Terus ada orang nganggap nih Bitcoin ini skema ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mbak, Bitcoin ini skema ponzi terbesar di dunia, bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran atau? Enggak ya? Enggak ya. Oh, kalau boleh tahu kenapa? Mungkin karena banyak orang yang pakai juga ya? Oh, jadi kayak gitu. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, kita masih di Cakabaring kayak gitu di Palembang. Ini bareng Mbak siapa kalau boleh tahu? Bina. Sama? Elsa. Oh ya, ini kalau boleh tahu lagi jalan-jalan sore lah ya? Atau lagi sama keluarga atau? Enggak, cuma berdua aja. Oh, cuma berdua aja ya. Terus tadi aku udah spoil di awal juga, aku social eksperimen kayak gitu. Mbak pernah kenal Bitcoin, kripto atau NFT? Enggak. Yang kemarin Gozali, Indra Kents, pernah dengar? Oh iya. Ya, itu jadi kalau Mbak belum tahu itu, tapi udah tahu Indra Kents, itu tahu gara-gara apa kalau boleh tahu? Gara-gara yang dia video masuk di YouTube itu nah. Iya, dia kan kemarin masuk penjara, tapi aku perlu lurusin dulu ya, yang dipromo Indra Kents yang dia masuk penjara kemarin itu bukan merepresentasikan Bitcoin atau kripto ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, terus aku bawa ada jajak, mungkin karena Mbak belum tahu nih karena apa? Karena Mbak gak minat di sini, atau harganya terlalu naik turun, atau ini nggak ada masa depan, menurut Mbak kayak gimana? Mana ya? Gak apa-apa Kak. Gak terlalu minat sih. Oh, nggak terlalu minat. Oh ya udah kalau kayak gitu. Terus ada orang yang anggap Bitcoin ini skema ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Tapi ada juga yang anggap Bitcoin ini bakal jadi satu Bitcoin bakal 1 miliar. Menurut Mbak di sini ini bakal jadi skema ponzi terbesar di dunia atau bakal hilang dari peredaran? Bakal gimana ya, meningkat kayak gitu. Oh, bisa lebih gede lagi nilainya. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kalau Mbak kayak gimana? Ya it's okay, maksudnya nggak ada salah, nggak ada benar lah. Kita kan sama. Oh oke. Ya udah, that's it. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, kita ini lagi di Cakabaring, as you can see. Kita bareng Mas siapa? Arif Vektor Rahman, Mas Arif. Oh iya, Mas Arif, ini bareng keluarga atau?
Bareng keluarga sih, lagi nunggu keluarga juga. Oh ya udah. Jadi singkat aja, ini pernah dengar atau tadi kan aku udah spoil di awal kan, aku crypto YouTuber kayak gitu, pengen social eksperimen. Tahu Bitcoin atau enggak? Tahu kebetulan. Kalau tahu di angka 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira? Kemungkinan 7. Kalau udah tahu 7 kan udah lumayan banyak tahu kan. Nah, menurut Mas di sini apa itu? Apa Mas untuk kripto itu ya? Iya. Mata uang digital yang didesain untuk mendominasi dunia sih, yang mengalahkan bank kayaknya. Oh ya, Baru gitu. pertama kali. Tapi Mas udah purchase belum? Udah apa? Cuman sekedar tahu aja, masih belum berani masuk. Udah berani masuk. Oh, udah berani masuk. Nah, terus mungkin Mas di sini belinya pakai exchange apa kalau betul? Kalau saya kalau exchange luar pakai Get.io sama Binance, sedangkan untuk luar untuk dalam pakai toko kripto. Oh ya, toko kripto ya. Jadi kayak gitu. Terus Mas di sini selain itu kemarin kan ada orang terkaya di dunia, Elon Musk, tahu kan? Iya. Udah purchase Bitcoin di Tesla. Tapi menurut Mas di sini Bitcoin itu apa selain mata uang digital? Menurut saya sih lebih ke konspirasinya sih Mas. Lebih ke konspirasinya karena kan itu uang yang tidak terlalu terlihat gitu. Oke. Sedangkan peminatnya sangat banyak. Oke. Itu bisa memanipulasi nilai mata uang di negara-negara lain sih. Oh ya, benar. Jadi seperti itu ya. Terus kalau boleh tahu Mas kerja atau Kerja Mas. karena Mas sudah kerja kan, pernah dengar namanya inflasi nggak? Pernah. Nah, kalau boleh tahu bisa di-share nggak? Menurut saya kalau inflasi itu kan barang yang beredar lebih banyak, uang yang beredar lebih banyak daripada barang. Ya. Itu contohnya salah satunya di Sri Lanka tuh. Ya. Sedang terjadi inflasi. Nah, untuk mengatasi inflasi sih saran saya lebih baik masyarakat juga mengkonsumsi atau menggunakan kripto tadi sih, biar uang yang mereka pegang tidak mati atau tidak terlalu menurun nilainya pada saat inflasi itu terjadi. Ya benar, jadi seperti itu ya guys. Karena instrumen investasi itu intinya ya untuk mengalahkan inflasi, itulah intinya. Terus ini just for fun aja, no financial advice. Menurut Mas, Bitcoin, ada orang yang anggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mas, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero, jadi nol gak? Bakal hilang dari peredaran atau? Kayaknya enggak deh. Oh ya, kira-kira kenapa? Kemungkinan enggak, karena peminatnya masih sangat-sangat banyak dan potensinya masih lebih tinggi kan, daripada memang ada sih yang skema Ponzi kan, skema Iya, Ponzi. kayak ya Terra Iya, Luna, ya, Luna dan lain-lain ya, skema Ponzi ada, tapi cuma beberapa koin atau beberapa token. Sedangkan yang lainnya masih banyak yang trust atau masih banyak yang percaya sih. Oke. Maybe that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karya. Ya, And live a life yang sukses. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi kita nanya-nanya ke orang kayak gitu. Bareng Mbak siapa kalau boleh tahu? Barin Cynthia. Oh ya. Tadi aku udah spoil di awal juga. Aku kayak crypto YouTuber kayak gitu. Pernah dengar atau Bitcoin, crypto atau NFT? Pernah. Nah, kalau boleh tahu skala 1 sampai 10 di angka berapa? Kena tahunya. Oh ya. 8. Oh ya. Karena Mbak udah tahu kayak gitu. Menurut Mbak, Bitcoin, crypto, NFT itu apa? Investasi. Iya, sama. Oh ya. Terus udah masuk ada belum kalau boleh tahu? Kalau download pernah, tapi kalau untuk investasi malah main itu udah pernah. Nah, kalau Mbak belum pernah kayak gitu, mungkin apa yang menghambat Mbak? Apa harganya terlalu naik turun atau nggak ada masa depan? Menurut Mbak gimana? Caranya iya, cara menggunakannya tuh belum tahu. Iya, belum tahu cara menggunakannya. Oh ya benar. Jadi ya itu ya. Kalau boleh tahu, baru Mbak di sini, Mbak di sini kerja atau? Kerja sama kuliah. Iya, sama. Nah, kalau kerja pernah dengerin namanya inflasi nggak? Di kuliah pernah. Ya, penurunan nilai mata uang lah. Pernah dengar? Pernah. Nah, terus ya investasi kan tujuannya untuk mengalahkan inflasi ya. Itu jadi pertimbangan Mbak untuk alat Mbak pensiun atau enggak? Pernah rencana buat pensiun atau apa? Enggak tahu. Masih belum kepikiran pensiun. Kepikiran. Oh ya udah kalau gitu. Mungkin 10 tahun ke depan ini just for fun aja. Kira-kira Mbak kalau disuruh milih, lebih milih tanah, emas, saham, Bitcoin atau kripto? Lebih milih tanah sama emas. Iya, tanah sama emas. Nah, kalau milih itu kira-kira kenapa kalau boleh tahu? Kalau tanah itu harganya semakin lama semakin mahal. Ya tanah kan ya sama sih, semakin lama tuh semakin mahal. Oh ya kayak gitu. Jadi lebih prefer tanah ya. Iya. Jadi
karena Mbak lebih milih kayak gitu. Nah, terus ada orang yang nganggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mbak, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran atau? Kalau nol itu mungkin tidak, Kak. Soalnya banyak yang gunainnya lagi sekarang. Iya, soalnya Elon Musk tahu orang terkaya di dunia kan, yang kemarin ketemu sama Jokowi, dia perusahaan Tesla, itu purchase Bitcoin juga di Tesla, mungkin itu salah satunya ya. Iya. Kalau Pak? Iya sih, kalau nol tuh mungkin enggak. Soalnya banyak yang invest juga. Oke. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk kerja. And leave a like and subscribe to our channel ya. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kita di Jakabaring, nanya-nanya kayak biasa. Bareng sama apa siapa kalau boleh tahu? Mbak Felicia, halo. Hai. Oh ya, Mbak Felicia. Kalau boleh tahu ini bareng keluarga atau? Barang keluarga. Oh ya, bareng keluarga. Nah tadi aku udah spoil di awal juga. Aku kayak crypto YouTuber kayak gitu. Pengen tahu orang random sejauh mana orang kena Bitcoin atau crypto ya? Pernah dengar atau? Belum. Yang kemarin Indra Kens, Gozali. Pernah dengar? Belum juga. Oh iya, baru dengar juga. Jadi kalau boleh tahu Mbak di apa? Karena belum dengar itu karena nggak ada minat atau ini nggak ada masa depan atau ini harganya terlalu naik turun atau gimana? Karena nggak ada minat. Oh nggak ada minat. Terus Mbak ini kan urusan orang kan. Tapi kalau Mbak bisa share juga nggak apa-apa. Cara Mbak manage uang gimana? Kalau boleh tahu kerja atau? Masih mahasiswa. Oh mahasiswa. Kalau Mbak ntar pernah mikir untuk pensiun nggak? Nah kalau pernah Mbak lebih milih Bitcoin, emas, saham, tanah atau kripto? Saham. Oh saham. Kalau boleh tahu bisa di-share nggak alasannya kenapa? Karena saham itu jangka panjang. Kita investasi dikit, lama-lama bisa banyak. Oh ya, jadi kayak gitu ya. Terus kalau boleh tahu, Mbak udah masuk di saham atau cuman sekedar tahu aja? Baru sekedar tahu aja. Oh, baru sekedar. Yang menghambat Mbak untuk masuk apa? Yang menghambat Mbak untuk masuk apa? Karena Belum tahu aja ya? Iya, terus belum punya penghasilan sendiri. Oh ya udah. Jadi kalau boleh tahu ini tahun terakhir ya? Iya. Oh ya udah. Good luck lah untuk selanjutnya kayak gitu. Ini just for fun aja. Ada orang nganggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Berubah Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran nggak? Tidak. Kalau boleh tahu bisa di-share kenapa? Apalagi kemarin orang terkaya di dunia Elon Musk tahu kan, yang kemarin ketemu sama Jokowi itu udah invest juga di Bitcoin, tapi tetap aja orang yang skeptis kayak gitu. Nah Mbak di sini alasannya gimana tadi? Alasannya kenapa Mbak tadi menganggap tidak. Bitcoin? Ya. Karena itu jangka panjang, Kak. Oh jangka panjang. Iya. Oh ya udah. That's pretty much it. Thank you Mbak. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi kita lagi di Jakabaring kayak gitu ya. Bareng sama Mbak siapa? Kalau boleh tahu? Bareng Mbak siapa? Riza. Kalau Mbak? Ima. Oh ya. Kalau boleh tahu sering kesini atau? Lumayan, tapi akhir-akhir ini udah jarang karena sibuk kan. Kalau Mbak? Sama? Oh iya. Tadi aku udah spoil di awal juga. Mbak pernah kenal tahu atau dengar Bitcoin atau kripto gak? Yang kemarin yang Gozali, yang di Deddy Kobuzer podcast, sama kemarin kalau pernah dengar Indra Kens. Oh, yang aku nggak tahu ya. Iya makanya. Tapi aku lurusin dulu ya, Bitcoin ini nggak merepresentasikan sama sekali tentang Indra Kens ya. Jadi ya Indra Kens kemarin itu kan binary option dan itu nggak real ya dagangnya ya. Jadi kayak gitu. Terus kalau Mbak belum pernah dengar, itu mungkin Mbak nggak ada minat atau nggak ada masa depan ini atau harganya terlalu naik turun, menurut Mbak apa? Kayak nggak mau tahu urusan orang. Oh, bukan masalah ininya sih, masalah barangnya sih. Ini kan Bitcoin ini kan kayak emas kan. Nah itu Mbak nggak tahu sama sekali ya? Enggak. Oh ya udah sih. Terus aku kalau boleh tahu Mbak kerja atau? Aku kerja. Oh, Mbak? Kuliah. Kalau udah kerja kayak gitu kan, pernah dengar yang namanya inflasi gak? Yang penurunan nilai mata uang, yang kayak kemarin kejadian di Sri Lanka kayak kemarin, nggak tahu ya?
Oh ya udah kalau kayak gitu. Nah terus kalau Mbak disuruh milih, lebih milih emas, tanah, saham, atau Bitcoin untuk 10 tahun ke depan? Emas. Tanah. Nah kalau boleh tahu alasannya apa ya? Karena mungkin beberapa tahun ke depan kan pasti ya namanya nikah kan. Mungkin tanah itu bisa dibuat untuk rumah atau ya yang lainnya. Produktif ya? Kalau Mbak, emas kenapa? Itu kan bisa dijual kapan aja tuh. Investasinya bisa nggak ada jangka waktunya. Iya, liquid ya. Jadi ya, jadi kayak gitu. Terus karena Mbak preferensi kayak gitu tadi kan, ada orang anggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Apalagi kemarin orang terkaya di dunia, Elon Musk tahu kan, yang kemarin ketemu sama Jokowi. Nah itu dia perusahaannya udah purchase di Tesla juga Bitcoinnya. Nah tapi ada orang yang anggap tetap Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia jadi nol. Menurut Mbak ini bakal kayak gitu kak? Just for fun aja, just for fun. Nggak tahu. Oh iya, kalau Mbak nggak tahu juga? Nggak. Oh ya, nggak ada yang tahu juga. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel.